Diskusi hari ini kan itu terkait perbankan di Indonesia. Nah, mungkin di sini dari teman-teman bisa dilihat untuk PPT-nya. Nanti kalau misal ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan bareng. Untuk slide kedua kan terkait perkembangan perbankan di Indonesia. Nah, untuk perkembangannya sendiri kan ada internal sama eksternal. Untuk yang internal terkait di negara itu sendiri. Terus kemudian yang eksternal kan kaitannya dengan hubungan negara tersebut dengan negara lain. Gitu. Nah, untuk perkembangannya sendiri kan kalau di PPT itu ada 4. Yang pertama itu sebelum ada deregulasi itu eh, dikatakan kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket-paket deregulasi di sektor real dan moneter yang dimulai sejak 1990-an. Terus kemudian yang kedua itu setelah adanya deregulasi. Untuk kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Untuk yang ketiga itu kondisi ketika krisis perekonomian. Nah, untuk yang periode ketiga itu kan kondisi perbankan di Indonesia pada masa krisis ekonomi. Untuk dimulainya itu pada akhir tahun 1990-an. Terus kemudian yang keempat itu kondisi setelah krisis ekonomi sampai sekarang begitu. Nah, mungkin untuk yang perkembangan perbankan ini apakah ada yang ingin didiskusikan? Belum. Ya, kalau belum ya kita lanjut untuk slide berikutnya. Untuk kondisi perbankan ketika deregulasi. Nah, untuk deregulasi sendiri itu kan merupakan suatu aturan atau sistem yang mengatur tindakan atau proses menghilangkan, mengurangi segala aturan. Deregulasi menunjukkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi atau meniadakan aturan administratif yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Terus untuk deregulasi perbankan sendiri itu merupakan suatu keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum tangguhnya keadaan perbankan Indonesia. Disebabkan perbankan Indonesia adalah warisan dari negara penjajah di Indonesia, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perbankan dengan baik dan Indonesia memang tidak didasari untuk belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal bank. Jadi kan pada tahun 1945 itu kan Indonesia kayak melakukan proklamasi kemerdekaan gitu. Terus kemudian pada tahun sebelum-sebelumnya kan Indonesia dijajah oleh negara-negara seperti Belanda sama Jepang gitu. Nah, pada kondisi tersebut itu kondisi perbankan masih belum begitu stabil. Jadinya sampai tahun 1990 itu muncul suatu keputusan yang dinamakan deregulasi itu. Nah, mungkin untuk deregulasi sendiri dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau nggak ada, untuk deregulasi ini kan dimasukkan dengan tujuan membuat suasana perbankan di Indonesia lebih stabil
maka dibuatlah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang perbankan. Nah, untuk kebijakannya itu ada beberapa. Yang pertama, mulai dari 1 Juni tahun 1983 yang memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menentukan suku bunga deposito. Terus kemudian dilanjutkan kebijakan yang kedua, yaitu paket kebijakan tanggal 27 Oktober 1988 yang biasanya ditamakan Pakto 88. Untuk kebijakan ini yaitu hanya dengan modal Rp 10 miliar, maka seorang pengusaha bisa membuka bank baru. Sehingga pada masa itu meledaklah jumlah bank di Indonesia. Jadi kebijakan ini lebih ke pengaturan pembuatan bank baru. Untuk yang ketiga, itu paket Februari 1991 yang dinamakan Paktri. Untuk kebijakan ini yaitu mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8% dari kekayaan sehingga diharapkan meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia. Untuk yang kebijakan keempat itu ada Undang-Undang Perbankan baru nomor 7 menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan hingga Pak Mei pemerintah berharap mengucurkan kredit sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah kembali. Untuk kebijakan yang kelima itu kebijakan terakhir dikeluarkan pada peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1906 untuk kebijakan ini yaitu menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis raport banknya. Jadi untuk kebijakan yang terakhir ini terkait dengan alokasi dana yang didistribusikan ke nasabah. Untuk deregulasi sendiri, mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Belum, Nang. Mungkin di akhir. Ada. Bisa dilanjut ya untuk slide-nya. Aku kayaknya mau nambahin tentang deregulasi ini deh. Oh ya, bagaimana? Jadi pada periode deregulasi ini juga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan utang luar negeri yang mana itu bentuknya pemerintah itu membentuk tim pinjaman komersil luar negeri yang dinamakan PKLN yang bertugas untuk melakukan pengendalian terhadap utang luar negeri swasta. Nah, inti dari kebijakan tersebut adalah penetapan pagu PKLN swasta yang mana PKLN itu melakukan seleksi secara ketat terhadap rencana penggunaan PKLN untuk proyek-proyek BUMN sehingga dapat memutuskan beberapa proyek yang ditunda atau dihentikan. Nah, untuk seleksi terhadap PKLN ini juga dilakukan secara ketat oleh Bank Indonesia dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh tim Bank Indonesia. Gitu. Terus pada periode ini juga harga minyak dan gas itu turunnya drastis di pasar dunia. Jadi hal itu juga memberikan tekanan yang berat buat cadangan devisa di Indonesia. Itu dikeluarkan kebijakannya mulai tahun berapa, Im? Ima mungkin boleh ganti share screen ke itu, Im. Sebentar ya.
Berarti ini tidak keluar ya di aku ini. Kamu masih share screen yang PPT. Berarti stop share dulu ya. Tak kira otomatis. Kalau mau otomatis share screen layar gitu. Nah. Lanjut, mah, aku bawain. Ke bawah, Im. Tadi gimana, Im, sama yang luar negeri tadi yang kamu jelasin? Ini yang tak baca tadi. Yang tak jelas ya. Apa tak kirim di grup aja Tara ini, di grup DPA. Biar baca nanti yang nggak ngerti kita diskusi bersama. Iya, wes. Gitu aja. Tak kirim deh ya. Oke. Berarti lanjut diskusi yang PPT aja, bis ya. Ini tak kirim. Iya.
Lanjut untuk kondisi sebelum deregulasi. Nah, untuk kondisinya itu berarti sebelum tahun 1990. Perbankan pada masa ini sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari pengusaha, yang di dalam hal ini adalah pemerintah. Fungsi utama perbankan pada masa setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum adanya deregulasi tidak banyak mengalami perubahan. Nah, untuk fungsinya ada empat. Yang pertama yaitu sebagai mobilitas dana dari investor untuk membiayai kebutuhan dana investasi dan modal kerja perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, memberikan jasa-jasa keuangan kepada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, mengadministrasi anggaran pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Untuk yang keempat, menyalurkan dana anggaran untuk membiayai program dan proyek pada sektor-sektor yang ingin dikembangkan oleh pemerintah. Nah, jadi sebelum adanya deregulasi itu, kayak perbankan itu masih lebih condong pengembangannya ke pemerintahan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintahan itu. Nah, mungkin bisa di next dulu. Nah, untuk bank-bank yang ada tidak secara tegas diarahkan untuk memobilisasi dana seluas-luasnya kepada masyarakat, dan juga tidak diarahkan untuk mengembangkan perekonomian rakyat seluas-luasnya. Jadi untuk kebijakan yang terkait dengan sektor perbankan hanya ditekankan pada kegiatan usaha-usaha besar dan program-program pemerintah. Selain karena pola kebijakan otoritas moneter pada waktu itu yang belum mementingkan mobilisasi dana dari masyarakat luas, keadaan di atas juga disebabkan oleh belum adanya perangkat peraturan dan undang-undang yang secara khusus mengatur dunia perbankan. Nah, mungkin bisa di next. Nah, secara terperinci keadaan perbankan saat ini yaitu yang pertama, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Yang kedua, kredit likuiditas Bank Indonesia pada bank-bank tertentu. Yang ketiga, bank banyak menanggung program-program pemerintah. Yang keempat, instrumen pasar uang yang terbatas. Yang kelima, jumlah bank swasta yang relatif sedikit. Yang keenam, sulitnya pendirian bank baru. Yang ketujuh, persaingan antar bank yang tidak ketat. Yang kedelapan, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Yang kesembilan, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit. Yang ke-10, bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Yang ke-11 yaitu mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Nah, mungkin itu untuk kondisi sebelum adanya deregulasi. Dari kondisi sebelum deregulasi mungkin ada yang ingin didiskusikan, atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan selain di PPT ini. Berarti kalau kondisi sebelum regulasi itu intinya masih belum ada peraturan-peraturan tentang perbankan gitu ya. Kan kalau sudah pas regulasi itu kan kayak sudah ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Jadi perbedaan intinya tuh di kebijakan atau peraturan-peraturan itu ya. Lebih kayak peraturannya itu masih belum diatur secara perinci. Jadi kayak kebijakan-kebijakan pemerintah itu lebih otoriter begitu. Dan kondisi bank pada saat itu masih lebih mementingkan
kayak pengembangan di pemerintahannya itu sendiri, tidak mengembangkan perekonomian secara luas di masyarakat. Ya, aku izin masuk boleh? Ya, benar. Nah, pada saat kondisi perbankan ini belum diregulasi, itu kan berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa. Nah, jadi kayak perbankan ini lebih kepada mementingkan penguasa itu seperti dari politik dari pemerintahan yang berkuasa ataupun dari kebijakan pemerintah yang otoriter. Gimana, Nang? Mungkin Anang tahu. Kalau menurutku dua-duanya sebelum adanya deregulasi ini. Atau mungkin dari teman-teman ada yang memiliki pendapat lain. Aku mau nambahi. Oh ya, Kalau sepenangkepanku ya, kan ini deregulasi sendiri itu kan pencabutan atau pengurangan kebijakan kan. Berarti kan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah ada, yang sudah dibentuk sebelumnya itu kayak lebih mengikat perbankan gitu loh. Jadi nggak bisa berkembang. Nah, maka dari itu dilakukan deregulasi, pencabutan, atau pengurangan kebijakan-kebijakan tertentu yang sekiranya membuat perbankan di Indonesia ini nggak bisa berkembang. Kayak gitu sih. Jadi mungkin yang dikatakan Gerald itu bisa masuk gitu loh, bisa masuk semuanya sih. ya. Dilanjut. Untuk kondisi sesudah deregulasi itu tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana yang baik. Untuk mengatasi situasi yang serba tidak menguntungkan ini, cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di sektor real dan di sektor moneter. Pada masa setelah deregulasi, perbankan di Indonesia mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta banyak bertambah. Yang ketiga, tingkat persaingan bank yang semakin kuat. Yang keempat, kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat. Yang kelima, mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar. Bisa di next. Nah, untuk kondisi saat krisis ekonomi, deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan sektor moneter dan real telah menyebabkan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja makroekonomi di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor real melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Yang kedua, deregulasi di atas ternyata kurang diimbangi dengan manajemen risiko perbankan yang baik. Karena kan untuk kondisi di deregulasi ini itu juga di Indonesia khususnya itu terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, jadi untuk krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter, ini banyak menyebabkan perusahaan dalam kondisi perbankan di Indonesia
Sehingga kondisi saat ini yaitu yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Untuk yang kedua, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat. Terus yang ketiga, munculnya penggunaan peraturan perundang yang baru. Yang keempat, jumlah bank menurun. Nah, untuk pertumbuhan kegiatan perbankan secara pesat terjadi pada periode 1988 sampai dengan 1996. Berbalik arah ketika memasuki periode 1997 sampai dengan 1998. Dikarenakan terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Nah, untuk krisis keuangannya ini itu terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Untuk Bank Indonesia, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, yaitu yang pertama, melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dan lebih dari 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambil alihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Nah, secara spesifik langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut yaitu ada beberapa. Yang pertama, menyediakan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank-bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan. Yang ketiga, menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger. Yang keempat, mendirikan lembaga khusus untuk menangani masalah yang ada di industri perbankan seperti Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Untuk yang kelima, memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakan. Nah, meskipun istilah yang digunakan deregulasi, namun tidak berarti bahwa perubahan yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Deregulasi lebih tepat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor real. Gitu. Nah, mungkin ada yang ingin didiskusikan? Ya, dilanjut untuk kondisi pasca krisis ekonomi. Jadi kondisi setelah terjadinya krisis ekonomi itu kegiatan perbankan mulai mengalami perkembangan kembali. Nah, untuk yang pertama, perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan, dan rencana bisnis investasinya. Itu yang kedua. Untuk kegiatan tersebut, krisis keuangan global terjadi di tahun
itu pada tahun 1907 sampai 98 dan mengakibatkan dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang khususnya di Indonesia. Untuk nomor 3 ada kekhawatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk di tahun mendatang. Kemudian untuk periode yang ketiga, yang keempat, itu kan ada kondisi perbankan terkini. Nah, untuk otoritas jasa keuangan menegaskan, sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus. Terbukti ada yang pertama yaitu dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating 2 atau bagus. Dan hanya sekitar 10% yang rating 3 atau standar. Yang kedua, industri perbankan pada masa itu masih tumbuh. Kredit tumbuh 4,18%. Dana tumbuh sekitar 4,5%. Masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester 1 pada tahun 2015. Dikarenakan melambat karena pengaruh kondisi ekonomi. Yang ketiga, sementara akibat depresiasi rupiah yang terkait adalah resiko pasar melalui neraca, liabilitas dan aset falas dan jenis banknya. Untuk yang keempat, secara regulasi ambang batas falas maksimal 20% dari modal. Saat ini secara industri posisi devisa neto masih sekitar 5%. Secara individual devisa neto tersebut itu pada 54 bank devisa ada di posisi PDN 2 sampai dengan 10%. Jauh dari threshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya long atau beli. Artinya, meski rupiah melemah, neraca bank memberikan efek positif bagi laba rugi. Sementara 3 bank posisi short atau jual akan memberi efek negatif bagi laba rugi. Yang kelima, akan tetapi posisi PDN masih jauh di bawah threshold, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Adapun dari sisi rasio kecukupan modal, itu pada 118 bank, menurut profil resiko kisarannya 10 sampai dengan 14%. Artinya kecukupan modal bank semua memenuhi profil resiko. Paling rendah secara individu card 11%. Sementara yang paling tinggi bisa 35%, rata-rata card industri 20,19%. Nah, untuk kondisi yang keempat, mungkin itu. Bagaimana, apakah ada yang didiskusikan? Atau mungkin dari teman-teman ada tambahan? Gimana teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan?
masih bingung dan lain-lain. Karena dari saya sendiri penjelasan PPT sama saya yang baca dari IMA juga sudah jelas ya. Jadi juga bingung mau bahas apa. Jadi kita di sini tahu aja terkait dengan regulasi itu bagaimana, terus sebelum regulasi dan sudah regulasi bagaimana, seperti itu ya. Jadi regulasi ini kan dapat diharapkan adanya regulasi itu untuk menjadi yang lebih baik lagi, tidak hanya dari kepentingan pemerintah ataupun politik, namun juga kepentingan untuk masyarakat luas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, betul. Nah, ini Aidatul kok gini toh ini? Kenapa ini? Aida, mau cek atau naik? Apa? Kamu cekat fotonya. Oh iya, Ta. Iya, mangap. Nah, jadi begitu.